Halo, selamat datang kembali di penjelajahan kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih. Iya, halo semua. Kita akan bongkar strategi Jitu buat tetap bisa jualan, bahkan pas kondisi pasar lagi, terasa sulit gitu. Mhm. Sumber kita kali ini buku klasik dari Dave Lahani. Judulnya How to Sell When Nobody's Buying. Ini bukan buku biasa loh, isinya taktik semua. Betul, buku yang sangat praktis isinya. Jadi, misi kita sekarang ini menyaring intisari paling berharga dari buku ini buat Anda semua. Mungkin Anda penjual yang lagi hadapi tantangan, Atau sekedar ingin ningkatin skill persuasi aja ya, kapanpun, di situasi apapun. nah, dan Lahani ini punya pandangan menarik. Dia bilang, masalahnya seringkali bukan gak ada yang beli sama sekali. Tapi mungkin, orang yang biasanya beli lagi nahan diri. Atau, kita butuh cara baru buat nemuin pembeli yang masih siap transaksi. Dia juga nyinggung dua jebakan mental nih kalau lagi susah. Iya, itu. Yang pertama mikir, ini cuma di kepala aja, kerja lebih keras. Gitu kan? Benar. Satunya lagi malah kebalikannya. Wah udah deh, pasrah aja, nggak ada harapan. Dua-duanya nggak bantu ya. Sama sekali nggak. Padahal masa sulit itu kan, ya memang ada. Itu alami kok, bagian dari siklus bisnis. Ada ekspansi, ada kontraksi, resesi. Mhm. Tapi justru di saat kayak gini, itu ada peluang unik. Peluang buat siapa tuh? Ya, buat tenaga penjual yang cerdik, yang mau adaptasi, kuncinya bukan cuma kerja double pakai cara lama, Tapi cari pendekatan yang beda ya. yang lebih strategis gitu, Tepat. lebih cerdas. Nah ini nih, Lahani langsung kasih warning di awal buku. Kalau Anda baca tipsnya terus bilang, ginian sih udah tahu. Wah, hati-hati tuh. Iya pan, mungkin masalahnya malah ada di diri kita sendiri, bukan ekonominya. Bener banget. Masa sulit itu nuntut kita buat, rendah hati. Mau belajar lagi, coba hal baru. Jangan keras kepala pakai cara lama yang udah nggak efek. Setuju. Nah, salah satu konsep intinya itu fearsome focus. Fokus mengerikan. Pakai formula 45-15. Gimana tuh maksudnya? Gini, bayangin aja. 45 menit Anda fokus penuh ke satu tugas penting. Misalnya, nelpon prospek. Oke. Tanpa gangguan sedikit pun. Nggak cek email, nggak lihat notis HP, bener-bener fokus. Wah, berat juga ya. Iya, tapi setelah 45 menit, ambil jeda 15 menit. Nah, pas jeda ini boleh cek pesan, minum, gerak dikit, terus siap-siap lagi buat blok 45 menit berikutnya. Tugas lain. Jadi siklus gitu ya? Betul, tapi ini butuh disiplin, termasuk ngomong ke orang kantor. Jam segini sampai segini, jangan ganggu ya, lagi fokus nih. Minta dukungan mereka. Konsep fokus ini kayaknya simple ya, tapi krusial banget. Apalagi sekarang, distraksi di mana-mana. Iya kan? Kita sering kejebak multitasking, padahal itu malah bikin nggak produktif. Nah, 4-5-15 ini maksa kita kerja mendalam. Benar. Kayak kata Lahani, uang ngikutin tindakan. Tapi ya, tindakannya harus yang fokus, biar ada hasil. Nah itu dia. Tanpa fokus, sebagus apapun strateginya, eksekusinya, ya gitu deh, lemah. Dan Lahani ini orangnya praktis banget. Dia nggak cuma kasih konsep, tapi juga rencana aksi. Ada namanya rencana Quick Start 5 hari. Quick start, oke. Buat apa tuh? Tujuannya biar dapat momentum cepat. Biar keluar dari rasa lesu atau macet gitu. Oke, biar mesinnya panas lagi ya. Persis. Idenya gini, 5 hari berturut-turut lakuin tindakan spesifik biar panas. Misalnya, hari pertama fokusnya tuker referensi. Tukar, bukan minta aja. Jadi, telepon 5 klien atau mitra, tawarin. Siapa nih yang bisa saya referensiin ke Anda? Terus baru nanya balik, ada nggak yang Anda kenal cocok buat saya? Oh, jadi ngasih dulu ya, give and take. Iya. Terus siapin daftar target buat besoknya. Hari kedua, lanjut soal referensi, tapi lebih luas lagi jangkauannya. Masih soal referensi? Masih. Lahani bahkan kasih contoh skripnya loh, buat minta dan nawarin referensi barengan. Intinya proaktif, coba kasih nilai dulu. Dia juga saranin delegasiin tugas non-jualan, kayak riset atau jadwalin servis mobil gitu. Bisa pakai asisten virtual, biar waktu kita fokus kayak ngasilin duit. Bener juga. Biar nggak habis waktu buat hal-hal kecil ya. Nah, hari ini juga waktunya follow up prospek lama yang belum jelas kabarnya. Oke. Lanjut hari ketiga. Nah, hari ketiga ini bagian serunya. Jadi kreatif. Lahani kasih contoh pakai kartu Starbucks yang $5 itu. Kartu Starbucks. Buat apa? Atau bahkan sekotak donat.
buat deketin prospek yang susah dijangkau. Donat? Serius? Serius, kedengerannya aneh mungkin ya, tapi tujuannya buat mecah kebekuan pakai cara nggak terduga. Biar diingat. Jadi bukan soal donatnya ya, tapi soal effort dan kreativitasnya. Betul, menunjukkan usaha ekstra. Hari ini juga bisa dipakai buat kontak prospek yang dulu nolak, atau nulis artikel pendek soal solusi kita. Menarik, menarik. Terus hari keempat? Hari keempat, fokus riset mendalam buat prospek-prospek utama. Gali info sebanyak mungkin, pahami kebutuhan mereka, cari celah masuk. Sip, riset penting. Hari kelima, tutup minggunya dengan kuat. Hubungi pelanggan yang puas, tanya ada perlu apa lagi, mungkin bisa upsell atau tawarin produk lain. Oke. Pastikan juga kita udah kasih referensi balasan ke yang kemarin ngasih. Cari acara networking, rencanain minggu depan. Dan jangan lupa rayain kemajuan sekecil apapun. Nah, yang menarik dari Quick Start ini sebenarnya bukan detail tugasnya hari per hari ya, Oh iya, terus apanya? tapi prinsip di baliknya, yaitu bangun momentum lewat tindakan cepat, terstruktur dan sedikit, ya, maksa diri keluar dari zona nyaman. Ah iya bener juga, biar nggak mager ya. Persis, ini soal mecah kebekuan mental, bangkitin energi positif. Tiap langkah kecil yang berhasil, itu nyulut langkah berikutnya. Ini penting banget. Kan tadi dibilang, strategi sebagus apapun percuma kalau nggak diimplementasiin. Setuju banget. Oke, lanjut ya. Berikutnya soal visibilitas. Lahani bilang you have to be seen to sell. Harus kelihatan, biar bisa jualan. Iya, nggak bisa jualan ke orang yang nggak tahu kita ada. Apalagi di era digital gini, kelihatan itu nggak cuma fisik. Gimana caranya? Gimana tuh? Pertama, fondasi online yang kuat. Punya website pribadi itu penting, walau simple aja. Oh, website ya. Bisa pakai domain namaanda.com. Nggak usah mahal atau canggih. Platform kayak Weebly atau semacamnya kan banyak yang gampang tuh, tinggal drag and drop. Iya, ya. Terus isinya apa aja? Ya standar lah, bio yang menarik, campur profesional sama sentuhan pribadi dikit, halaman testimoni, ini penting banget, bukti sosial itu kuat. Testimoni. Info kontak yang jelas, dan idealnya ada blog. Blog, buat apa? Buat nunjukin keahlian, bahas masalah industri, narik perhatian lewat kata kunci. Tulis aja rutin. Oh gitu. Jadi website ini kayak semacam rumah digital kita ya. Tempat orang bisa kenal lebih jauh, lihat rekam jejak, bangun trust awal. Tepat. Jangan lupa cantumin alamat web ini di signature email, kartu nama, pokoknya di mana-mana. Sip-sip. Selain website, apa lagi? Manfaatin juga alat intelijen online. Google Alerts misalnya, gratis ini. Google Alerts? Gimana pakainya? Gampang, kita bisa setel notifikasi otomatis buat nama prospek, perusahaan target, atau tren industri. Bayangin aja, pagi-pagi dapat email soal berita terbaru klien gede kita. Wah, bisa jadi bahan obrolan tuh. Banget. Atau buat mantau gerakan pesaing. Benar. Informasi itu kekuatan ya. Google Alerts bantu kita update tanpa harus browsing terus-terusan. Selain itu, ya platform kayak LinkedIn itu jelas krusial. Iya, buat bangun jaringan profesional, cari koneksi, minta dikenalin ke prospek kunci. Lahani juga bahas Twitter, yang dulu kan buat pesan singkat ya. Sekarang mungkin platformnya udah beda-beda, tapi prinsipnya sama. Prinsipnya apa tuh? Gunakan media sosial buat dengerin pasar, riset cepet, bagiin insight tapi jangan jualan melulu ya. Nah, itu penting, jangan hard selling. Ikut nimbrung di diskusi yang relevan di industri kita. Jangan remehin kekuatan platform gini buat bangun relasi dan visibilitas. Intinya sih teknologi ini bikin kita kelihatan sama lebih banyak orang, lebih tertarget, dan bisa bangun hubungan skala luas. Ini bukan pengganti ketemu langsung ya, tapi pelengkap yang kuat banget. Apalagi buat efisiensi di masa sulit kan? Betul. Adaptasi sama alat digital ini jadi kunci. Terus Lahani dorong kita buat go digital juga dalam proses jualannya. Kenapa? Karena seringkali pembeli malas ketemu langsung. Takut buang waktu atau ketemu penjual yang kurang oke mungkin ya? Bisa jadi. Jadi penjualan digital bisa lebih efisien, lebih nyaman buat dua pihak. Caranya, Gimana caranya? bisa lewat presentasi online, apa webinar, pakai slide yang visualnya kuat, satu ide per slide aja, biar fokus. Terus pakai platform sharing layar. Oke, buat pitch awal atau demo produk gitu ya? Iya, jangan lupa masukin elemen personal kayak foto kita. Dan yang paling penting, testimoni. Apalagi kalau bisa video testimoni.
Wah, video testimoni itu efeknya kuat banget ya. Bukti sosialnya kerasa. Banget. Nah, selain presentasi live, bisa juga bikin webinar yang direkam. Jadi aset tuh bisa diakses prospek kapan aja, 24/7. Oh iya, jadi kayak nonton on demand gitu ya. Itu bisa bangun familiarity. Betul. Buat jangkau audiens lebih gede lagi, bisa pakai format teleseminar, kayak konferensi audio gitu. Cocok buat kualifikasi massal atau edukasi pasar. Kuncinya di konten yang berharga sama ajakan bertindak yang jelas ya pastinya. Sip. Oke, jadi tadi udah bahas fokus, momentum, visibilitas, sama digital. Tapi di pasar sulit kadang butuh lebih dari itu ya. Perlu jurus tambahan. Kita butuh kreativitas sama pemahaman psikologi pembeli. Lahani nekenin banget soal kreativitas. Dia pinjem konsep Dream 100 dari Chet Holmes. Dream 100, apa tuh? Fokusin 80% energi kita ke 100 prospek idaman teratas. Terus, pakai bujukan etis atau ethical inducement. Bujukan etis. Maksudnya? Intinya, kasih sesuatu yang bernilai duluan buat memicu prinsip timbal balik. Tadi kan ada contoh kartu Starbucks atau donat. Ah iya, yang tadi itu ya. Bisa juga laporan eksklusif, akses webinar khusus, hadiah kecil yang relevan, tapi ya tetap dihitung biayanya biar masuk akal. Prinsip resiprositas ini amang kuat sih secara psikologis. Kalau kita dikasih sesuatu, rasanya pengen bales kan? Nah, Tapi, ya harus etis dan tulus, jangan manipulatif. Kreativitasnya itu di cara ngasih hadiah yang nggak terduga dan personal. konsep lain yang menarik itu kampanye tetes atau drip campaign. Ini bukan email blast biasa ya. Terus apa bedanya? Ini serangkaian kontak yang terencana, konsisten, dan multi-channel. Tujuannya biar kita tetap top of mind di kepala prospek. Lahani kasih contoh 12 langkah, detail banget. 12 langkah, wah banyak juga. Iya, pakai kombinasi telepon, kirim barang fisik unik, dia contohin bola merah gede gitu. Terus email video personal, kartu pos custom, bahkan fax lucu. Gila, niat banget ya. Tapi intinya bukan harus niru persis semua langkahnya kan? Bukan. Prinsipnya itu, konsisten sama kreatif nyentuh prospek dari berbagai sudut dalam jangka waktu tertentu. Ini efektif buat prospek gede yang mutusinya lama. Benar. 1 atau 2 sentuhan kreatif dari kampanye gitu bisa bikin kita beda dari pesaing. Nggak harus bola merah juga sih, tapi coba pikirin, apa ya sentuhan unik yang relevan di industri Anda? Dan seringkali kampanye ini pakai lampi mail, surat atau paket yang ada isinya, ada bentuk fisiknya. Kenapa harus ada isinya? Biar lebih penasaran dibuka. Naluri kita kan gitu, paket lebih menarik dari amplop biasa. Objek di dalamnya bisa jadi pengingat. Ah, masuk akal. Oke, selain kreatif, kita perlu persuasif juga ya. Paham cara mikir pembeli? Betul. Lahani nyinggung soal semantic markers, istilah keren buat jalan pintas mental atau feeling kita berdasarkan pengalaman dulu. Contohnya gimana tuh? Misalnya, otomatis mikir merek terkenal pasti bagus atau harga murah pasti jelek, gitu. Oh, kayak program otomatis di kepala kita ya. Nah, tugas penjual yang cerdas itu bukan ngelawan program itu frontal, Terus gimana? tapi coba memutus transit atau asumsi otomatis itu pelan-pelan. Caranya, ya ajukan pertanyaan yang nantang asumsi, kasih sudut pandang baru, atau pakai cerita. Nah, cerita ini penting banget. Kita semua kan hidup dengan cerita di kepala kita. Lahani saranin kita buat gali cerita prospek dulu. Digali gimana? Tanya aja, apa sih yang bikin Bapak Ibu milih solusi yang sekarang? Tantangan terbesarnya apa? Hasil ideal yang diharapkan gimana? Dengerin baik-baik. Oke, dengerin dulu. Terus? Baru kita ceritain kisah kita atau kisah klien lain yang relevan, yang nyambung sama cerita mereka. Pakai bahasa yang emosional, kasih bukti, arahin ke moral cerita yang dukung solusi kita. Kemampuan cerita ini emang fundamental ya dalam persuasi. Cerita bagus, itu bisa ngelewatin filter logika, langsung nyentuh emosi. Tempat keputusan beli dibuat ya. Betul, bukan ngarang ya, tapi ngebungkus fakta dan solusi kita dalam narasi yang menarik buat prospek. Oke, terakhir nih, tapi penting banget. Jangan lupain peluang emas pas orang udah mutusin beli dari kita. Momen krusial itu, Waktu terbaik buat jual lebih banyak ya pas itu. Kayak upselling di McDonald's lah, semua tahu kan? mau tambah kentang gorengnya kak, gitu ya. Nah, Prinsipnya, setelah dia bilang ya buat tawaran utama, langsung tawarin upgrade atau tambahan relevan dengan nambah dikit. Mumpung komitmen emosinya lagi tinggi. oke, upselling. Terus ada lagi? Ada downselling.
Kalau dia bilang enggak sama tawaran awal, jangan langsung nyerah. Tawarin alternatif yang lebih terjangkau atau paket beda. Oh, jadi kalau nggak bisa A, coba tawarin B gitu ya? Iya, mungkin bukan produk A, tapi produk B bisa jadi cocok. Ada juga bundling, gabungin beberapa produk layanan jadi satu paket. Sama cross-selling, ini manfaatin jaringan. Cross-selling gimana tuh? Minta dikenalin ke calon klien dari mitra atau vendor non-kompetitor kita. Nanti kita balas ngenalin dia ke klien kita juga. Wah, itu dapat prospek hangat dong ya. Udah ada trust dari yang ngenalin. Persis, kredibilitasnya langsung nular. Intinya, maksimalkan tiap interaksi dan hubungan yang ada. Jangan sia-siain momentum. Buku ini juga nyinggung dikit peran manajer penjualan ya di masa sulit. Iya, pentingnya bantu tim fokus, bangkitin semangat, pakai cara kreatif, mikir out of the box. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita, sukses jualan di masa sulit itu campuran dari mindset yang benar, adaptif, jangan pasrah, tindakan yang fokus dan konsisten, bangun visibilitas cerdas online dan offline, berani kreatif, paham psikologi pembeli, dan maksimalin tiap peluang. Lengkap ya? Pesan utamanya Lakani, masa sulit itu bukan tembok, tapi pintu peluang buat yang mau lihat dan bertindak beda. Bener banget. Tentu aja, dengerin ini semua baru langkah awal ya. Tantangannya kan di penerapan. Kami pengen dorong Anda nih, pendengar kami, Coba pilih deh. pilih mungkin 1 atau 2 ide aja dari pembahasan kita hari ini yang paling kena, terus coba terapin segera. Tindakan yang bawa hasil kan? Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Ini terinspirasi dari wawancara di buku Lakani juga. Apa tuh pertanyaannya? Coba pikirin. Apa satu alasan atau dalih yang paling sering nahan Anda buat nyoba strategi baru atau bertindak lebih berani saat ini? Dan apa satu tindakan spesifik, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil hari ini juga berdasarkan obrolan kita, buat mulai gerak maju? Wah, pertanyaan bagus tuh buat refleksi. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan mendalam kita kali ini, ngupas strategi dari buku Dave Lakani, How to Sell When Nobody's Buying. Semoga bermanfaat ya. Semoga ada percikan ide yang bisa Anda bawa. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.